Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu 30 menit. Berdoa dimulai. Selesai. Di pertemuan kelima ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya terkait sarana, geografi transportasi, kemudian jaringan transportasinya. Oke. Perkembangan sarana dan hubungannya transportasi dan ruang, di mana diketahui core component of transportation adalah modanya apa. Ini yang menjadi paling utama. Moda apa yang teman-teman akan pilih? Tentunya teman-teman seperti pertemuan minggu kemarin kita harus melihat infrastrukturnya yang memungkinkan kita menggunakan moda transportasi itu seperti apa. Bagaimana jaringannya? Karena masing-masing jaringan pasti akan berbeda. Kita pasti akan memilih, kalau tidak mau berganti moda, maka jaringan dengan daya dukung paling rendah itu yang menjadi pertimbangan kita. Kecuali barrier tadi, kita kemudian berpindah menggunakan jenis kendaraan yang lain. Maka kita bisa berintermoda gitu ya, bermultimoda. Kemudian kita bisa menentukan untuk jaringan ini kita menggunakan jenis kendaraan ini, untuk jaringan terendah kita gunakan jaringan yang terendah, yang jaringan jalan daya dukungnya tinggi kita pakai yang tinggi. Kemudian juga kita memperhatikan flow-nya, pergerakannya, berapa, lewat mana gitu. Jadi jaringannya banyak, tapi kita harus memilih lewat mana. Oke, jadi kita harus tahu berapa demand-nya, kemana kita akan mengirim. Berarti kita di sini tahu lokasinya, kemudian jaringannya bagaimana, maka kita perlu infrastrukturnya, maka dari simpul dengan jaringan akan terjadi pergerakan. Baik itu nanti pergerakan orang, pergerakan barang, atau pergerakan informasi. Mungkin kita bisa berpikir seperti ini, terkait hubungan antara sarana, pemilihan sarana, jaringan, dan sebagainya. Orang zaman dahulu mungkin berpikir bumi itu sangat besar. Untuk mencapai satu lokasi begitu sangat lama. Mengelilingi bumi butuh waktu bertahun-tahun. Karena kita tahu waktu itu kita hanya mengandalkan jalan kaki. Kemudian kita berpindah menggunakan kuda. Berbeda dengan sekarang, pesawat yang kecepatannya melebihi kecepatan suara. Sehingga deskripsi sebelah kanan ini memang tepat gitu. Makin lama, bumi itu serasa makin kecil gitu. Apalagi dengan pengembangan informasi, teknologi informasi ini, bumi selayaknya berada di genggaman. Barrier-barrier, hambatan-hambatan ruang, hambatan-hambatan geografis mencoba untuk dieliminasi, dihilangkan gitu ya. Di 1850 antara 1500 sampai 1840, average speed menggunakan kuda hanya 4 km per jam. Kapal 16 km per jam. Kemudian 1850 sampai 1930 adanya kereta bisa mencapai 100 km per jam. Kecepatan kapal juga sudah mulai ditingkatkan karena pertumbuhan perkembangan teknologi menjadi 25 km per jam. 1950 pesawat udara bisa 480 sampai 640 km per jam. Dengan jet 800 sampai 1120 km per jam. Ke depan, pintu Doraemon, mungkin kita cukup membuka dan dalam hitungan detik kita sudah berpindah tempat. Bumi makin ada dalam genggaman.
Saat ini kita mau mengirimkan informasi, kita cukup telepon. Ke belahan bumi manapun langsung terhubung. Nah, pemilihan-pemilihan sarana, kemudian jaringan transportasi, akhirnya semuanya menjadi lebih mudah dipilih, pilihannya makin banyak, dan bumi ini menjadi makin kecil. Itu ibaratnya. Ini contoh pengiriman informasi waktu itu, berapa hari gitu ya, overland Panama to Francisco 30 hari. Makin lama, makin cepat, dan makin cepat. Bahkan sekarang one day service. Untuk dapat makanan wet food, dulu orang nggak berani mengirim dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Dalam apa namanya tingkat, kalau kita di mata kuliah awal, tingkat kerusakan makanan ini sangat rentan gitu. Tapi dengan adanya teknologi, selain karena pembekuan, juga sistem pengiriman yang one day service, pengiriman barang itu bisa terjadi. Hambatan ruang mulai akan dikurangin gitu kan, dengan adanya pesawat gitu. Tapi seperti pertemuan di akhir mata kuliah ini nanti, pesawat pun punya hambatan ruang. Memang dia tidak punya hambatan seperti di jalan, berbukit, dan sebagainya. Tapi faktor cuaca itu juga menjadi hambatan ruang bagi pesawat. Juga menjadi hambatan ruang bagi kapal gitu ya. Pada musim-musim tertentu, alur pelayaran kalau dulu belum ada mesin, maka kita akan tergantung pada arah angin gitu. Sekarang kita ada mesin, untuk efisiensi tetap kita akan melihat arah mata angin, arah gelombang, dan sebagainya. Jadi barrier-barrier itu ada, cuman dieliminasikan. Dulunya tidak ada mesin menjadi bermesin. Yang dulunya kecil, tidak kuat dengan ombak, menjadikan diperbesar kuat dengan ombak. Pesawat dengan teknologi jet, dulunya dia hanya baling-baling. Barrier-barrier geografis ini mencoba dihilangkan atau dieliminasi untuk mendukung sektor transportasi dan mungkin sektor-sektor yang lain. Nah, ini adalah karena masing-masing geografis ini membentuk hambatan ruang dan masing-masing moda transportasi ini mempunyai keunggulannya masing-masing, maka moda transportasi ini juga akhirnya pemilihannya bisa kita lihat dari speed information potential by transport mode. Jadi kalau misalkan jalan ini dia ada limitnya gitu ya, maka dia utamanya untuk perkotaan, akses kecepatannya juga terbatas karena di beberapa guna lahan ada yang kita diizinkan kecepatan hingga maksimal jalan tol misalkan karena hambatan ruangnya nggak ada. Di permukiman kita dibatasi 10 km kecepatannya atau 20 gitu ya. Jadi ada pembatasan. Rel ini juga ada pembatasan. Dia hanya bisa berhenti di stasiun. Gitu. Jadi banyak pembatasan-pembatasan berdasarkan karakteristik moda dan jaringannya. Moda transportasi udara ini barriernya konsumsi energi, kemudian maritim, kecepatan, dan sebagainya. Nah, kalau bicara kecepatan, karena waktu itu adalah hubungan jarak dan kecepatan, ini contoh di London, dia bikin semacam apa namanya ya, koridor, zona mana yang bisa dijangkau dalam layanan 5 hari. Nah, ini menjadi faktor penting bagi pengusaha jasa logistik untuk membuat skema tarif gitu. Pada jarak sekian, tarifnya sekian. Jadi ada tarif berdasarkan zona. Selain ada juga tarif berdasarkan jarak. Makin jauh, makin banyak hambatan ruang, maka waktu perjalanan menjadi lebih tinggi. Ini kalau kita lihat bisa makin jauh, hijau, makin lama. Bahkan ada yang 40 hari.
Hambatan ruang juga terjadi kalau di kita, kalau pengiriman pada daerah yang infrastrukturnya kurang bagus gitu ya. Jadi hambatan tidak muluk-muluk harus karena jarak, namun juga dipertimbangkan dari aspek geografisnya, jaringan transportasinya. Nah ini contoh waktu perjalanan di mana yang tengah ini Himalaya, jaringan transportasinya kurang bagus karena gunung. Kemudian kalau di Indonesia bisa dilihat Jawa ini yang paling cerah ya, karena infrastrukturnya bagus, datar gitu dibandingkan Kalimantan yang masih banyak hutan. Untuk menjangkau ke sana harus dengan sungai, demikian juga untuk Papua. Sebelah kiri kita lihat daerah es gitu ya, sehingga di sini memang agak susah untuk kita mengirimkan barang. Selain juga dipengaruhi oleh kecepatan, sebagaimana tadi di awal. Jalan kaki 5, naik kuda 8, naik onta 5, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini adalah karakteristik dari masing-masing moda transportasi terkait jarak tempuh, kecepatan, kemudian berapa kemampuan barang yang bisa dibawa. Orang berjalan kaki mungkin hanya bisa membawa yang kompatibel itu 18 kg dengan kecepatan 5 km per jam, dan dalam satu hari mungkin dia hanya efektif di 30 km per hari untuk jarak tempuhnya. Kuda ini bisa membawa lebih banyak, 125 kg. Tapi kalau kuda dinaikin orang, maka ya ketemunya dia mungkin cukup bisa bawa barang cukup kecil gitu ya. Kalau beratnya seperti saya 100 kg lebih. Namun kalau yang rata-rata 60, maka dia masih bisa membawa 60 kg. Unta lebih banyak, tapi secara kecepatan kalah dengan kuda. Kemudian kuda bisa berjalan 60 km per jam, sedangkan kalau unta hanya 40. Nah, di sini jarak ya, jarak kemudian barang yang dibawa menjadi perhatian. Ini masih belum dihubungkan dengan geografisnya, tanjakan dan sebagainya. Kuda, dia bisa membawa banyak sekali, tapi kecepatan dia saat membawa barang menjadi lebih kecil. Kemudian berbeda dengan kapal. Ini sayangnya nggak ada pembandingnya untuk pesawat gitu ya. Dengan moda transportasi yang lebih besar, untuk menghambatan ruang yang ada di laut, ini kita bisa milih berbagai jenis kapal, namun kembali lagi, ke berapa demand yang akan kita bawa. Ini adalah beberapa jenis angkutan barang yang ada di dunia terkait dengan pengembangannya. Pertama small cargo, general cargo, sampai sekarang ada tanker dan sebagainya. Moda mana yang kita pilih? Demand mana yang kita angkut? Kembali pertanyaannya nggak jauh-jauh dari itu. Berapa demand? Kemudian bagaimana jaringannya? Tujuannya kemana? Bagaimana hambatan ruang? Itu yang akan diulang saat kita bicara transportasi geografi, yang ujungnya adalah pada nilai yang paling ekonomis, paling murah, dan yang terakhir adalah jenis barang. Sorry. Yang terakhir adalah bagaimana karakteristik barang itu. Kapan barang itu dibutuhkan. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Dilanjut ke sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.